berhenti masa bodoh sampai saya berpikir apalagi jalannya. Bunda itu orangnya baik, suka ngebantu. Saya ini seorang single parent. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widya, tapi dipanggilnya itu dengan sebutan Wiwit. Saya seorang single parent, punya anak 2 laki-laki, yang satu umurnya udah 27 tahun, sekarang ini dia lagi kerjanya cuma nge-Grab, dan yang satu anak saya masih sekolah 1 SMP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anissa. Saya 38 tahun. Saya punya 2 anak, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maisaro. Umur saya 41 tahun. Saya berasal dari Menes. Terus saya punya anak 2, sekolah SMA sama SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Sukma Megasari, biasa dipanggil Dita. Umur saya 36 tahun. Saya punya 2 orang putri. Yang pertama usianya mau 10 tahun, yang kedua baru mau 3 tahun. Saya dulu waktu sebelum kerja di panti, saya seorang ibu rumah tangga biasa yang hanya mengharap dari anak saya yang besar, yang kerjanya cuma nge-Grab, dan adiknya juga kalau bayaran susah, kadang telat. Jadi dengan datang ke sekolah terus minta keringanan, itu aja setiap harinya. Maksudnya kalau untuk anak saya ya yang kecil, jadi semuanya itu yang tanggung anak saya yang besar ya, yang cuma nge-Grab. Sebelum bekerja di sini, saya berdagang di rumah, berdagang nasi uduk. Alhamdulillah, kalau rezeki mah ada aja ya. Dulu saya kerja suruh ngegosok sama nyuci di tetangga. Terus di sini saya suruh kerja sama Bunda, jadi saya pindah ke sini. Kan? Sebelum saya kerja di Yayasan Al-Madiniyah di panti ini, saya bekerja di konveksi, bagian buang benang, terus jahit kaos-kaos baju gitu. Dulu sih sewaktu kerja di sana penghasilannya seminggunya hanya 200, pokoknya paling besar itu 300.000 lah, ya namanya kerja di konveksi ya. Tujuannya itu kerja di sana untuk menghidupi biaya kebutuhan anak, terus untuk sekolah anak, susu anak, apapun kerjaannya tuh saya lakuin gitu loh, sampai pada akhirnya alhamdulillah saya dipanggil sama ketua yayasan Bunda Iis. Alhamdulillah bisa kerja di panti ini. Saya hidup itu cuma bertiga, dan titik paling susah di hidup saya yaitu
kami jarang makan. Dan kadang gini, dan kadang anak saya yang kecil makan cuma sekali. Dan saya cuma nyendok, minta 1 suap, asal keisi perut. Itulah titik di mana kehidupan saya dengan 2 orang anak. Sebelum bekerja di sini, saya ya mengalami titik terendah juga dalam rumah tangga. Ya balik lagi ya, yang namanya rumah tangga tuh pasti ada kekurangannya. Nah kebetulan di rumah tangga saya tuh kekurangannya dalam hal ekonomi. Terakhir anak saya sekolah, wisuda, karena memang keadaannya ya lagi nggak stabil ekonomi, saya nggak bisa bayar wisuda anak saya. Terus saya datang ke bunda, saya ngomong semuanya, masalah rumah tangga, semuanya. Sampai saya beberapa bulan sebelumnya itu saya sempet sehari itu makan cuma malam aja, itu pun kadang dikasih sama temen, kadang dikasih tetangga, sampai bingung gitu. Terus suami saya juga nggak bisa mengerti, masa bodoh, sampai saya berpikir apalagi jalannya. Makanya saya dapat rezeki sedikit, saya coba jualan nasi uduk. Jualan nasi uduk, alhamdulillah sih, namanya kita ya berusaha ya, ada lebihnya tapi sedikit, tapi tetap nggak ketutup karena dari suami saya pun memang kurang bertanggung jawab untuk gaji saya, dia juga tertutup. Jadi saya puntang-panting semuanya sendiri, ngatur untuk makan, ongkos sehari-hari, kebutuhan sekolah anak, itu semua di pundak saya. Bagaimana tiap hari saya puter otak biar cukup semuanya. Sampai akhirnya saya putuskan bercerita ke bunda tuh karena ya saking memang nggak ada jalan lain selain cerita. Dulu saya makan dari ngegosok, suruh nyuci, ngupas bawang sama tetangga. Terus kalau buat ke kampung saya ngirimin, suami saya ngojek, jadi saya kumpulin buat ngirimin ke kampung buat anak saya sekolah. Saya ini seorang single parent, udah sekitar kurang lebih mau 3 tahun lah. Pernah saking saya tidak ada suami itu, nyari uang sampai benar-benar apapun saya lakuin deh, sampai pernah disuruh gosok di rumah orang. Terus jangankan untuk lebih kecukupan lebih gitu ya, untuk makan, kadang susu buat anak aja tuh susah gitu loh, untuk beli susu aja susah. Makanya apapun pekerjaannya, selama itu masih halal, selama itu saya nggak meminta-minta gitu, saya tetap kerjain gitu. Sewaktu belum dapat pekerjaan sih, biasanya kadang suka masih dikasih gitu loh sama orang, sama saudara gitu. Ya tujuannya sih untuk ngapain kebutuhan anak aja gitu. Saya kenal sama Bu Iis itu karena kami dulu bertetangga dan teman kecil suka main gitu kan. Nah kebetulan dulu saya juga suka ya pokoknya kumpul-kumpul dengan Bu Iis gitu kan. Pokoknya dari sebelum saya nikah pun saya udah kenal dengan keluarga Bu Iis, terus orang tuanya Bu Iis, sampai dia menikah dan punya anak. Saya kan selama ini nganggur, ya cukup lama lah, berapa tahun gitu kan. Nah tiba-tiba mungkin udah jalannya Allah kali ya, Ibu Iis mengingat saya yang teman lamanya, karena kan saya sudah pindah tempat tinggal.
Saya tinggal di Tangerang. Jadi mungkin jalannya Allah, Ibu Iis itu mengingatkan saya. Jadi saya dipanggil kerja di panti ini. Saya kenal Bunda Iis lumayan cukup lama. Kebetulan Bunda itu teman ibu saya. Bunda Iis juga ketua yayasan anak saya sekolah PAUD. Nah, kenapa bisa kerja di sini? Diajak dengan Bunda Iis. Untuk bekerja di sini sih banyak cerita ya, banyak ilmu yang saya dapat, banyak pengalaman juga, terutama untuk keikhlasan, kesabaran tentunya, gimana caranya kita bisa menghadapi orang tua, ya minimal kita nanti di saat orang tua kita udah rentah pun kita udah bisa menangani. Saya suruh kerja di sini di panti sama Bunda, karena saya kan nyuci kan nggak selalu suruh nyuci. Jadi saya mau misalnya kan buat kebutuhan anak sekolah di kampung, harapin bapaknya ngojek kan nggak dapet kan. Di panti ya bebenah, masak, ya ngebantuin ngurusin nenek-nenek lah, nyuci apa ngegosok gitu. Kenal sama Bunda Iis sih kebetulan karena dari ibu saya itu kan dulu teman baiknya Bunda. Ibu saya coba untuk nanya-nanya ke Bunda Iis apakah masih ada lowongan di panti ini atau enggak gitu. Alhamdulillah pas begitu ada kesempatan saya langsung dipanggil di sini kerja di panti ini. Kerjanya sih ngurus lansia, para lansia, nenek-nenek, mandiin, ganti pampers, masakin makanan untuk mereka, terus rapi-rapi rumah juga, semua kerjaan yang berhubungan dengan kerjaan rumah tangga semuanya saya kerjain sih di sini. Bunda Iis itu bagi saya adalah orang tua kedua saya dan malaikat bagi saya. Karena beliaulah saya bisa sampai di panti ini. Mungkin kalau nggak ada beliau, saya tetap menjadi ibu yang selalu di rumah, yang berharap makan dari anak, yang serba kesusahan. Alhamdulillah Allah menunjukkan jalan bagi saya. Bunda Iis mengingat saya buat bekerja di sini, dan yaitu tadi rezeki terbesar saya bisa kerja di panti ini. Terima kasih Bunda. Semoga Bunda panjang umur, sehat selalu, dan rezeki dikasih rezeki sama Allah itu seluas samudra. Terima kasih Bunda. Bunda Iis tuh buat saya tuh penolong. Kalau nggak ada Bunda Iis kemarin tuh sebelum saya bekerja, saya nggak tahu deh gimana. Bunda Iis tuh banyak support moral, material buat saya. Saya banyak bersyukur bisa sekarang sedekat ini dengan Bunda Iis, diajak bergabung di yayasan. Benar-benar merupakan gimana buat saya ini, Bunda tuh datang untuk memberikan jalan keluar untuk segala masalah dalam rumah tangga saya. Makanya semoga saya doakan untuk Bunda Iis sehat selalu, lancar rezekinya, tambah maju pantinya, berkah selalu. Semoga nenek-neneknya makin banyak, kita semua makin sehat, pokoknya rezekinya melimpah. Sehat selalu Bunda.
Saya doain deh Bunda Iis biar banyak rezekinya, panjang umur, karena dia kan banyak membantu orang kan, banyak membantu yang susah, kayak yang yatim, yang jompo kan, yang semuanya deh. Jadi dia biar berkah, biar rezekinya berlimpah. Bunda Iis itu menurut saya, aduh susah ya neranginnya, soalnya beliau itu orangnya subhanallah baik banget deh, baik, terus dermawan gitu. Dia mengerti tentang kesulitan orang lain gitu. Dia paham betul gimana sih perasaan seperti saya ini yang hanya single parents gitu. Dia sudah banyak membantu orang-orang yang kurang mampu juga, terus yang intinya yang membutuhkan lah pokoknya gitu. Pokoknya Bunda Iis itu baik banget orangnya. Doanya untuk Bunda Iis mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, panjang umur, rezeki yang lancar, serta diberi kesehatan terus lah, supaya terus bisa membantu orang-orang yang membutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis Ismawati, biasa dipanggil dengan Bunda Iis. Kebetulan saya selaku Ketua Yayasan Al-Madiniyah Panti Jompo Pusaka 41 yang membina 30 nenek-nenek. Panti kami membina 230 orang lansia yang kriterianya lansia, saya miskin, dan kebetulan yang 200 orangnya itu di luar panti, yang artinya binaan, yang 30 orangnya menginap di panti kami. Kenapa tidak menampung semua? Karena semua keterbatasan panti kami. Karena panti kami ini berbasis sosial, panggilan hati. Nah, hanya 30 orang di panti kami, dan pramu ada 4 orang. Yang 30 orang ini berbayar dan tidak. Jadi di sini adalah subsidi silang. Subsidi silang artinya yang membayar bisa membantu yang tidak bayar. Sebetulnya bagi saya pribadi semua tidak jadi masalah. Kenapa? Karena yang dititipkan para nenek ke kami ini adalah titipan Tuhan, dan juga menjadikan rezeki buat kita, buat saya pribadi, karena yang ada di sini adalah orang tua saya. Saya tidak pernah takut, tidak pernah menjadi beban untuk menyayangi semua nenek-nenek yang ada. Dari mana kasih makan mereka, dari mana kebutuhan mereka. Saya yakin asalkan niat yang baik, insya Allah banyak orang baik yang di sana. Intinya kita tidak mengharapkan dibantu terus oleh orang-orang baik di luar sana. Tapi mungkin Tuhan mengirimkan orang-orang baik ini untuk bergandeng tangan bersama saya, bersama kami di yayasan ini untuk menuju kebaikan, ya, menuju surganya Allah. Itu saja sih. Jadi kalau kita berprinsip mengharapkan dari orang lain, tidak juga, tapi mendoakan orang lain, orang baik untuk datang ke tempat kita, seperti itu, menengok nenek-nenek kami. Keadaan panti kami itu posisinya kami ngontrak, sudah 16 tahun kami kontrak. Tujuannya apa? Tujuannya itu supaya nenek-nenek ini bisa berteduh, berbagi kasih. Jadi bagi saya itu di dunia ini memang statusnya kontrak semua gitu, tapi kan kalau panti ini diisi dengan para lansia,
orang-orang baik datang gitu. Bagiku sangat berkah, gak ada beban, setiap tahunnya harus bayar gimana, itu tidak ada beban buat saya. Karena apa? Saya yakin kalau memang Allah mengizinkan untuk kita melanjutkan berbuat baik, insya Allah ada rezekinya. Karena eh, semua itu sudah ada jalannya, seperti itu. Kalau mengenai pramu atau perawat lansia, saya tidak harus mereka lulusan perawat sekolah tinggi, bagaimana cara merawat orang tua. Saya tidak butuh itu, karena kan saya tidak punya dana untuk membayar yang mahal untuk mereka berpengalaman. Karena apa? Merawat orang tua itu semua dengan hati. Makanya saya memilih perawat-perawat atau pramu yang bekerja di tempat saya di panti ini. Mereka adalah orang-orang yang bermasalah. Orang-orang yang bermasalah dalam rumah tangganya secara materi ya, keadaan lingkungan keluarganya. Intinya mereka bekerja sini dengan hati. Saya memilih mereka itu tidak asal pilih, karena saya paham dengan semua pekerjaan ini bisa membantu kalian. Saya pesan sama mereka semuanya, kesulitan, kesusahan, apapun pasti ada jalannya. Dan perbuatan kalian jangan ada pamrih. Mengasuh orang tua itu sangat istimewa, karena kebaikan itu pasti akan dibalas kebaikan gitu. Jadi saya pesan sama mereka, jangan menangis, jangan pamrih, jangan menyesali kehidupan rumah tangga, kehidupan tentang anak segalanya. Yang penting belajarlah mengasuh orang tua dengan sepenuh hati. Ya, selama saya mendirikan panti ini yang penitipan untuk para lansia, itu yang sangat terpuruk yang membuat saya menangis, tapi saya tidak mau semua orang tahu, terutama para lansia saya dan para pekerja saya itu kalau bisa tidak tahu kesusahan saya. Apa sih yang jadi masalah yang sangat terpuruk sekali adalah setiap kita mau membayar rumah itu kadang-kadang semua menjadi beban buat saya gitu. Saya kadang sering sekali sampai bolak-balik ke Pegadaian untuk menggadaikan satu barang saya untuk bayar kontrak rumah ini, panti ini gitu. Itu sering sekali, itu yang sangat membuat saya terpuruk. Tapi saya bismillah, ya Tuhan tolong lancarkan semuanya karena niat saya baik. Jadi setiap tahun saya pikir bagaimana caranya ya, saya harus mempunyai panti yang luas, yang banyak untuk menampung orang tanpa bayar kontrakan, karena kan itu nominalnya besar gitu. Alhamdulillah sih sampai sekarang ada aja orang baik yang membantu kami. Harapan aku selaku ketua panti dan juga pesan dari orang tua almarhum, orang tuaku, berdirilah di kaki sendiri, itu akan lebih nyaman. Berbuatlah kebaikan sebanyak-banyaknya, karena kebaikan itu akan membawa kebahagiaan di hari tuanya. Karena berprinsiplah, orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai belum tentu menjamin kehidupan di hari tua kita itu. Jadi yang menjamin kehidupan di hari tua kita itu adalah kebaikan-kebaikan yang kita tanam di mana-mana. Seperti itu. Harapan saya berdoa di akhir sujud saya, ya Allah tolong kabulkan permohonan saya sebelum saya tutup mata. Saya ingin sekali mempunyai panti milik sendiri yang bisa menampung nenek-nenek telantar yang banyak, begitu, agar mereka bisa hidup layak, bahagia walaupun tanpa anak, tanpa saudara, kumpul di panti seperti itu. Jadi seandainya kata saya sudah tidak ada dan bisa disambung ya dengan anak-anak saya, terus berbuat kebaikan, mensejahterakan khususnya para lansia, seperti itu harapan saya. Insya Allah itu soal kabul dan kabul itu urusan Allah, penting berdoa dan niatnya.